Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Suci. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Mungkin dari awal sampai detik ini Anda yang senantiasa mengikuti selalu ya perkembangan dari YouTube Solusi Hutang MB. Mungkin dari updatean videonya semua yang kami sajikan di sini itu spesial buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar pinjol. Ya, hari ini saya mau nyampaikan buat teman-teman semuanya tentang aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang pinjaman online. Ya, berdasarkan juga nanti dengan POJK 2022. Cuman kita ambil penggalannya saja. Khusus buat teman-teman yang baru telat bayar, gagal bayar, supaya tidak nih ya terlalu memfokuskan diri soal aturan seperti ini, ini kan nantinya menjadi kekeliruan sendiri buat teman-teman semuanya. Dan saya mau jelaskan buat Anda boleh yang baru bergabung ini, yang baru telat bayar juga, baru gagal bayar juga, boleh disimak ini sampai habis. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu jika berkenan nih ya, jika berkenan, supaya channel ini terus berkembang, pastinya bisa selalu memberikan motivasi dan edukasi yang positif buat Anda semuanya. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya, kebetulan kami ada nih grup WhatsApp, Anda boleh bergabung ya, nanti saya sematkan linknya di komentar atau di deskripsi. Ya, kalau enggak nanti Anda boleh lihat juga di bawah nama channel Solusi Hutang ada tombol gabungnya. Anda klik gabung, nanti masuk ke grup WhatsApp untuk Anda konsultasi dan diskusi lebih detail lagi. Ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu jika dirasa aja ya, ini bermanfaat buat Anda. Kalau enggak bermanfaat ya sudah, terima kasih telah bergabung. Semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini, mudah-mudahan dengan supportan Anda menjadikan channel ini lebih berkembang lagi, lebih bisa lagi memberikan arahan-arahan yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar ya. Itu tentang aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dari dulu itu, mulai dari penerbitan di 2019 ya, ketika pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) ya, itu bermunculan juga di 2019 itu tentang wajib menagih 90 hari. Mungkin di beberapa video saya telah menyampaikan buat teman-teman semuanya. Aturan itu memang ada ya, tentang wajib menagih 90 hari itu ada memang. Ya, dan pinjol itu tidak boleh lagi menagih setelah 90 hari. Dan di dalam itu berbunyi juga data wajib diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya. Tindak lanjut dalam versi ini, kita nggak tahu nih tindak lanjutnya untuk apa nih, untuk blacklist kah, atau dimasukkan ke Pusdapil kah, atau dimasukkan ke FDC kah, atau memang langsung ada catatan kredit yang bermasalah. Sampai detik ini kita nggak tahu. Dan habis itu lagi, ya supaya tidak terjadi kekeliruan dari teman-teman semuanya, OJK tidak pernah nih mengkonfirmasi, dan bahkan saya mencari informasi itu sampai detik ini ya, tentang wajib menagih 90 hari ini. Spesifiknya pinjol yang seperti apa nih yang harusnya tunduk dengan aturan seperti ini ya, belum ada. Sehingga masih banyak nih dari kita itu hanya bisa meraba-raba ya, menduga-duga, bang saya udah telat nih, misalnya kan dari pernyataan teman-teman kan banyak tuh, saya udah telat nih bang, lebih dari 90 hari, kenapa saya masih ditagih? Terkadang saya bingung juga jawabnya. Saya bilangin, emang Anda lihat berita tahun berapa? 2019. Ada nggak di situ spesifiknya? Spesifiknya itu misalnya pinjol yang tenornya 20 hari, pinjol yang tenornya 30 hari, pinjol yang tenornya 40 hari, atau pinjol yang tenornya 20 hari. Ya, pinjol mana ini wajib menagih 90 hari? Ya. Karena sampai detik ini saya belum menemukan kriterianya dari pinjol mana nih yang dibolehkan cuma menagih 90 hari. Karena praktek di lapangan tidak sesuai dengan ucapan yang ditulis oleh OJK berdasarkan peraturan fintech P2P lending. Ya, walaupun mereka di bawah naungan asosiasi ataupun di bawah naungan OJK. Ya.
Cukup sampai di situ. Jadi jangan teman-teman tambah-tambah lagi nih. Nanti misalnya, Bang, saya sudah nih, Bang. Kenapa sih masih ditagih, Bang? Kan masih ada tuh, Bang. Katanya kan setelah 90 hari tidak boleh ditagih lagi. Kenapa nih, Bang? Saya sudah 98 hari, sudah 100 hari masih juga ditagih. Aturan itu kejelasannya secara garis lurusnya ini kemana nih diarahkan? Ya, fintech, pinjol yang seperti apa nih kategorinya? Kan itu nggak ada gitu loh. Ya, jadi ngapain lagi nih? Kita harus berpatok ke aturan itu. Kalau memang Anda harus berpegang ke aturan itu, saya tunjukkan juga satu caranya. Ya, caranya gini. Misalnya Anda berpatok wajib menagih 90 hari. Misalnya gitu ya. Nyatanya 95 hari pinjol masih menagih. Ya, kalau pinjol tidak mentaati aturan OJK, Anda boleh nih mentaati aturan dari OJK. Mentaati aturan OJK ini, pinjol nggak ngikutin, kita udah telat nih 90 hari ya, sudah, saya nggak bayar lagi nih. Ya, Anda aja, nanti kan pinjol bertanya terus tuh, kenapa Anda ini tidak bayar? Saya mau ngikutin aturan OJK. Kalau Anda tidak mau ngikutin aturan OJK, terserah. Saya masih berpijak itu ke aturan OJK karena wajib menagih 90 hari. Saya ini sudah lebih dari 90 hari, nyatanya duit saya juga nggak ada dan saya mempersiapkan itu untuk tindak lanjut dari OJK. Kalau Anda tetap aja memaksa saya untuk menagih, ya silahkan aja, itu hak Anda juga. Dan hak saya juga untuk saya mentaati aturan OJK. Ya, gitu argumentasinya. Palingan DC bilang nanti, OJK ngawur ini segala macam. Ya sudahlah, kita abaikan aja. Ya, kalau Anda masih pengen gitu loh. Karena praktek di lapangan nih, tidak ada satu pinjol pun yang mentaati aturan dari OJK ini. Ya, bahkan 100 hari, setahun pun masih juga ditagih gitu loh. Karena tidak ada gambaran pasti itu. Kategori-kategori dari pinjol yang wajib nagih 90 hari. Oke? Jadi kita masuk nih ke POJK 2022 ya, tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi. Ya. Di sini itu saya perhatikan ya, dari pinjol itu, bahwa di sini penyelenggara harus memiliki modal di sektor pada saat pendirian paling sedikit 25 miliar. Ya, ini kata OJK nih. Jadi pas berdirinya pinjol ini harus ada dana 25 miliar. Tahu nggak Anda? Sisi di balik ini yang terjadi apa? Akan terjadinya kerjasama antara pinjol legal dan ilegal. Ya, terkadang mana tahu nih ada pinjol legal yang tidak memenuhi kriteria seperti ini. Ya, dia tidak mencapai nih aset mereka itu 25 miliar dan putaran dana per hari tidak sampai dengan 12 miliar ke atas gitu loh, misalnya gitu kan. Dan akhirnya apa? Dia buka peluang nih. Ya, OJK menyampaikan boleh nih kita cari investor dari luar 80 sekian persen boleh kita ambil nih investor dari luar, tapi harus sekian persen harus ada dari dalam. Ya, dan di sini sisi positifnya. Ya, sisi negatifnya, mohon maaf, sisi negatifnya di sini. Jadi akan terjadilah kolaborasi antara pinjol legal dan ilegal. Ya, pinjol ilegal masuk ke dalam ini. Ya, dinaungi oleh ini. Yang biasanya memang mereka ini juga kerjasama juga, tapi ini kerjasama lebih dari ke alam nyata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan akan terjadi penambahan pinjol legal untuk kedepannya. Ya, pinjol yang legal dan resmi kemungkinan akan terjadi penambahan untuk kedepannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan putaran dana 25M, ya, atau putaran dana per hari itu 12 sekian M, rasa saya banyak pinjol-pinjol ilegal yang sanggup akal hal itu. Karena kebanyakan dari pinjol ilegal ini adalah asing punya. Ya. Tapi saya sebutkan, banyak linknya itu dari luar negeri. Ya. Di luar negeri itu ini mafianya masuk semua nih. Ya. Kalau hanya itu target dari OJK, ya, rasa saya akan ada penambahan tahun ini kalau nggak tahun depan untuk pinjol legal. Ya, kita boleh sama-sama buktikan. Sesuai dengan peraturan POJK 2022 yang menetapkan pendirian dari pinjol itu harus memiliki nilai putaran uangnya itu 25M. Ya, dan putaran per hari tidak boleh kurang dari 12M. Itu yang saya tangkap ya di situ ya. Makanya saya bisa berasumsi ke depannya sama-sama kita buktikan akan ada penambahan, bahkan akan banyak penambahan pinjol yang masuk ke dalam P2P lending. Ya. Tidak akan terjadi nih dalam pengurangan. Dan pinjol yang sudah ada saat ini
ada 102 pinjol yang legal dan resmi dari OJK, mereka akan bertahan di posisi ini. Dan mereka akan mencari nih investor, ya. Investor kalau untuk individu kan agak sulit, ya, agak sulit. Otomatis nih akan terjalinlah nanti kesepakatan antara pinjol legal dan ilegal. Dan efeknya apa nih? Makin banyak lagi lah orang yang akan masuk ke dalam dunia ini. Ya. Seharusnya hal ini tidak perlu dikaji OJK. Nilai putaran ini tidak harus disampaikan OJK. Yang harus disampaikan OJK adalah sistem dan mekanisme yang jelas dari pinjol itu. Coba survei ke lapangan. Ya. OJK dari dulu kan saya sampaikan. Harusnya OJK ini telah terjun ke lapangan dulu, mencari fakta yang terjadi. Ya. Kalau seperti ini mah gampang kalau bagi penyedia layanan, ini gampang ini. Ya. Kalau bagi pinjol mah gampang, dana 25M ya gampang. Berapa juta masyarakat Indonesia yang mau mereka peras? Ya. Dari hasil perpanjangan dan mencicil aja di pinjol ilegal ini sudah bisa membantu untuk pinjol legal tetap bertahan di situ. Ya. Dan akhirnya pinjol ilegal yang semulanya akan mencuat kembali. Ya, mereka akan muncul lagi kembali ke publik. Aturannya OJK bukan seperti itu gitu. Ya, dulu kan OJK pernah ngeluarin tuh statement misalnya ciri-ciri pinjol ilegal, penagihan tidak beretika. Kaji dulu soal penagihan ini. Ya. Kita cari dulu faktanya. Jangan hanya mengatur-ngatur saja, tidak. Kita cari dulu nih faktanya. Faktanya seperti apa nih di lapangan? Ya, yang semula OJK bilangin tidak boleh nih melakukan kekerasan fisik dan verbal misalnya gitu. Kita cari terjadi nggak nih? Kita tanya dulu nih di beberapa debitur yang pernah minjam di pinjol. Kita tanya dulu gimana? Pernah nggak, dari pinjol mana? Seperti apa gitu loh. Kapan perlu OJK coba dulu dibuka ruang pengaduannya. Ya. Ngapain itu pengaduan orang dijadikan sampah di dalam link 157 itu, di dalam nomor 157 atau website OJK itu buat apa? Ya. Coba dibaca dulu dan dipahami. Tidak semua cerita mereka itu penipuan. Ada juga cerita mereka dan pengaduan mereka itu yang berdasarkan fakta yang terjadi. Ya. Makanya saya dari dulu itu, kan ini sudah terbitnya ini di tanggal 15 bulan 7 ya kalau nggak salah, saya itu beritanya yang agak viral-viral ya 1 bulan yang lalu lah gitu kan, tentang POJK ini. Cuman saya tidak menggubris itu karena saya memperhatikan karena ada pendirian untuk pinjol legal ini harus sampai sekian. Perputaran setiap harinya ini harus sampai sekian. Rasa saya ini, wah ini kok seakan-akan OJK membuka peluang untuk kolaborasi. Ya, karena banyaknya pinjol ilegal di luar, seakan-akan cari itu ke sana. Itu aja yang enggak, gitu kan. Anda mau bertahan di bawah P2P lending, cari nih investor Anda. Tapi di dalam bahasanya harus 80% sekian investor dari luar. Sekian persen harus ada di dalam negeri. Katanya, ya. Dan akhirnya apa? Di luar sana itu perhitungannya dolar loh. Ya, nilai tukar dolar itu dengan rupiah itu tinggi. Jadi untuk mencapai 25M ini soal kecil, apalagi mereka sudah bergerak di bidang itu. Ya, dan mereka telah menguasai nih watak dari warga negara Indonesia ini. Ya, apalagi orang-orang yang terjebak pinjol, mereka sulit banget nih berpikir dengan logika secara normal. Ya, mereka lebih banyak berpikir dengan pola ketakutan, asumsi, cerita, ya. Yang jelas mereka tidak pernah bermain dengan fakta yang terjadi. Ya. Pemain pinjol itu yang pemiliknya itu sudah paham dengan watak itu. Ya, sehingga pinjol pun menjadi subur di Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu nih, kalau status kita sudah legal, tidak ada wewenang dari pihak berwajib nih. Yang penting kita tidak melakukan posisi ini aja. Pertahankan satu hal ini, jangan sampai melanggar ke situ. Ya, sisanya aman. Gitu loh. Makanya saya bilangin aturan-aturan yang dibikin OJK, rasa saya kurang bermutu, detik ini kurang bermutu. Aturan yang ditetapkan 29 Juni ya, 29 Juni 2022 itu, OJK menyampaikan memang seperti itu. Pokoknya 80 sekian itu harus investor asing. Tapi memang harus ada campur tangan investor di dalam gitu loh. OJK tetap kok mengawasi dalam penyelenggarannya. Ini sebatas mengawasi aja. OJK tidak menyurvei langsung ke lapangan, mencari bukti langsung ke lapangan. Apa sih yang menjadi kendala berat dari si debitur? Apa sih yang menjadi
permasalahan sehingga kok banyak banget laporan yang masuk ke OJK, laporan yang masuk ke Asosiasi Fintech Pendanaan. Pasti ada dong kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi jangan kita hanya menutup mata, mentang-mentang kita berhasil mencari investor untuk menaikkan anggaran atau menambah aset dari negara kita. Jangan seperti itu. Kita pikirkan juga nih, ya, keselamatan masyarakat kita. Karena kita tahu kan, untuk masyarakat itu paling malas membaca dan memahami. Dia main instan aja, asalkan mereka membutuhkan, ya main gas aja nih. Nanti kalau masalahnya nanti belakangan gitu kan. Harusnya OJK mengkaji dalam, paham ya teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih kalau soal POJK 2022 itu kurang lebih seperti itu. Juga menyuruh pinjol itu membuat nilai-nilai tersendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada nih yang telat sebelum 30 hari, berarti sudah ini lagi tuh kan, atau kurang lancar. Kalau misalnya telatnya lebih dari 30 hari nih, misalnya meragukan 90 hari misalnya kan, harusnya 90 hari OJK juga nyampein, jangan ditagih lagi gitu kan. Ya. Jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, jangan terlalu berpatok dengan hal-hal seperti ini. Makanya sisi positifnya, negatifnya ada di setiap waktu. Bangun pola pikir yang bagus lagi buat kedepannya. Jangan kita terhanyut dalam suasana. Dan saya harap kalau memang Anda terjebak saat ini, terjebak di beberapa pinjol, jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Karena itu pertama menyengsarakan Anda banget, dan Anda akan sulit keluar dari semua itu. Ya, lebih baik kita gagal bayar daripada kita harus gali lubang tutup lubang. Dan saya ingatkan lagi, kalau ada yang menawar-nawarkan jasa hapus data, jasa penyelesaian hutang, jasa ini segala macam, saya harap jangan tergoda dengan hal itu. Itu semuanya adalah modus penipuan dan tujuan mereka adalah mencari uang. Ya, konsepnya hal itu nggak ada. Sisanya nanti teman-teman semuanya boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di deskripsi, atau di link komentar. Nanti saya kasih linknya di ruang komentar, saya kasih linknya, Anda tinggal klik aja. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport. Semoga saja dengan bantuan Anda itu bisa mengembangkan channel ini lebih luas lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.